Ya, pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Pada yang sebelumnya kita sudah membahas sampai soal nomor 1. Sekarang kita mulai di soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini adalah tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 2x sama dengan tan sepertiga x. Di mana x-nya itu dibatasi yaitu di antara 0 sampai 2 pi. Nah, di sini kalau tan 2x sama dengan tan 1/3 pi, ini nanti yang akan mengganti posisi x adalah 2x. Dan yang akan menggantikan posisi A itu adalah ini, per 3 pi. Jadi kan tan 2x sama dengan tan sepertiga pi itu memenuhi bentuk tan x sama dengan tan A, gitu kan. Nah, yang akan menggantikan posisi x-nya itu 2x, yang menggantikan posisi A-nya sepertiga pi. Untuk menentukan nilai x pada kasus tan x sama dengan tan A, itu kan berlaku rumus x sama dengan alfa ditambah K kali pi. Oh, mohon maaf. Ini biasanya kita tan X sama dengan tan alfa gitu ya. Berarti ini yang berperan sebagai alfa. A atau alfa sama aja. Tergantung kita konsisten pakai yang mana. Seperti itu. Rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kalikan pi. Kenapa di sini pi? Karena ini batasnya itu menggunakan 2 pi. Ini alfanya itu juga pakai pi. Makanya kita di sini pakai pi, bukan 180 derajat. Bagaimana kalau kita bingung pakai pi, kemudian kita ganti dulu pi-nya pakai 180 derajat? Boleh, selama soal itu isai. Silahkan bereksplorasi sendiri, karena maknanya sama. Tetapi kalau pilihan ganda, saya tekankan tetap pakai pi. Kenapa? Karena di pilihan ganda opsinya juga pasti akan menggunakan pi gitu. Kecuali kalian sudah selesai sampai akhir pakai 180 derajat nih awalnya sampai akhir selesai, kemudian kalian ubah pakai pi. Oke. Jadi jangan memaksakan. Oke. Di sini kan rumusnya untuk menentukan nilai x pada tan itu x sama dengan alfa ditambah k kalikan pi. X-nya di sini adalah 2x. Oke, 2x sama dengan alfanya tadi 1/3 pi. Ditambah K kalikan pi. Karena ini, yang kita cari kan apa? Yang kita cari itu X. Sedangkan di sini itu ada 2x. Sehingga 2x ini kita ubah dulu menjadi X. 2x supaya menjadi X itu kan harus dibagi 2. Karena harus dibagi 2, semua harus adil. Jadi semuanya ini harus dibagi dengan 2. Jadi 2x itu bagi 2 hasilnya X. 1/3 pi dibagi 2 hasilnya 1/3 bagi 2. Itu sama dengan 1/3 kali, ini bagi 2 kan artinya bagi 2/1. Kalau dikalikan jadi kali 1/2. Maka hasilnya 1/6. Jadi X sama dengan 1/6. Pi ditambah K-nya kalikan pi. Jadi yuk K kalikan setengah pi. Atau setengah K kalikan pi. Boleh. Atau bisa kita tulis biar lebih rapi. Ini gitu ya. 1/6 pi tambah setengah pi kalikan K. Itu juga boleh. Tapi ingat, setengah pi kalikan K ini satu kesatuan. Bukan setengah pi-nya ditambah 1/6 pi. Seperti itu. Ini kita kotaki selanjutnya untuk diganti K-nya. K-nya jadi kita mulai dari K sama dengan 0. Ingat, K itu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Oke.
K sama dengan 0, X sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah Pi kalikan 0. Ini dalam pendengaran ya, dalam kurung. Sehingga hasilnya 1/6 Pi tambah 0 sama dengan 1/6 Pi. Nah, ini tadi rentangnya adalah X-nya itu berada antara 0 sampai 2 Pi. Nah, 1/6 Pi itu masuk di dalam rentang 0 sampai 2 Pi. Sehingga dia merupakan penyelesaian. Kita simpan. Kemudian untuk K sama dengan 1. Ini ya. X sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah Pi. K-nya ini diganti dengan 1. Sehingga 1/6 Pi ditambah setengah Pi. Penjumlahan pecahan kita samakan penyebutnya. Jadikan per 6 ya. 1/6 tetap ditambah 1/2 itu sama dengan 3/6. Ini Pi. Sehingga hasilnya sama dengan 4/6 Pi. Atau kita sederhanakan jadi 2/3 Pi. 2/3 itu kan 1 aja nggak ada, tapi lebih dari 0. Maka dia masuk ke dalam rentang 0 sampai 2 Pi. Sehingga dia juga merupakan penyelesaian. Berarti kalau merupakan penyelesaian, kita lanjut. Nah, sekarang K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah Pi kalikan 2. Gitu ya. Sehingga 1/6 Pi ditambah 1/2 Pi kali 2. Itu artinya 1/2 kali Pi kali 2. Atau boleh diubah 1/2-nya kali 2 dulu, baru kalikan Pi. Ini ya. Sehingga kalau 1/2 kali 2 itu kan hasilnya 1. Ini coret-coret. Kalikan Pi, berarti ini hasilnya Pi. Pi kalau tidak diartikan lain kan 1 gitu ya, 1 kali Pi. Sehingga 1/6 Pi ditambah 1 Pi itu hasilnya 1/6 Pi. Ini juga berada di antara 0 sampai 2 gitu kan. Maka dia masuk dalam penyelesaian. Berarti kalau K sama dengan 2 masih dalam penyelesaian, masih lanjut. Kita lanjutkan K sama dengan 3. X sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah Pi kalikan 3. Sehingga hasilnya 1/6 Pi ditambah 1/2 kali 3 itu 3/2 Pi. Sama dengan kita samakan penyebutnya. Jadikan penyebutnya 6. Yang depan 1/6 Pi tetap 1/6 ditambah 3/2 Pi. 2 supaya jadi 6 kan kali 3. Maka yang ini juga kalikan 3. 9. Jadi ini Pi ya. Sehingga ketemulah 10/6 Pi. 10/6 itu sama dengan 5/3 Pi. 5 bagi 3 itu hasilnya, punya permen 5 dibagi 3. Berarti hasilnya 1, 2/3. Berarti dia masih masuk dalam ini rentang 0 sampai 2. Seperti itu. Kemudian yang K sama dengan 4, itu kita, ini ya, X sama dengan 1/6 Pi ditambah 1/2 Pi kalikan 4. K-nya ganti 4. Sama dengan 1/6 Pi ditambah setengah kali X kali Pi kali 4. Setengah kali 4 itu 2. Ini 2 Pi. 1/6 Pi ditambah 2 Pi. Hasilnya 2 1/6 Pi. 2 1/6 ini jelas lebih besar dari 2. Sehingga dia tidak masuk dalam rentang 0 sampai 2. Berarti sampai sini selesai. Atau K sama dengan 4 sudah tidak memenuhi. Sehingga hasil akhirnya himpunan penyelesaiannya adalah, kita cek dari atas ya, yang K sama dengan
Jadi kita ini ya, ulang dari atas, itu hasilnya 1/6pi, 2/3pi, kita tulis dulu di bawah. Ini 1/6pi, kemudian 2/3pi, kemudian ini 1/6pi, 5/3pi, gitu ya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu yang untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soalnya cos 3x plus 45 sama dengan cos 60 derajat. Untuk rentangnya 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi rentang ini selalu diperhatikan ya, karena soal itu tidak selalu 0 sampai 360 derajat. Bisa juga sampai 90 derajat, bisa sampai 180, atau bahkan bisa dimulainya itu dari 180, sampainya 360, atau sampai 720, dan lain sebagainya. Jadi rentang itu mohon sangat diperhatikan. Oke, untuk soal nomor 3, cos 3x plus 45 derajat sama dengan cos 60 derajat. Kalau dilihat dari bentuknya, dia itu cos X sama dengan cos alfa. Sehingga berdasarkan soal itu, dapat diperoleh bahwa yang berperan menggantikan X-nya, ya, cos 3X plus 45 derajat, sama dengan cos 60 derajat. Jadi yang posisinya sama dengan X di sini itu adalah ini, X 45. Yang posisinya sama dengan alfa itu 60 derajat. Gitu ya. Selanjutnya, kita ingat lagi bahwa rumus menentukan X pada cos X itu adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat karena alfanya itu kuadrat, maka kita pakai 360 derajat. Kemudian X yang kedua menentukan cos adalah negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Seperti ini. Kita selesaikan yang ini dulu, yang depan. Tadi yang berfungsi sebagai X-nya adalah 3X plus 45 derajat. Yang berfungsi menggantikan alfanya adalah 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Di sini tertulis 3X, sedangkan yang akan kita cari adalah X. Sehingga kita sederhanakan. Pertama kali 45-nya ini kita samakan. Jadi yang di ruas kiri ini kita hilangkan, maka yang di sini caranya menghilangkan kan negatif ya. Maka yang di ruas kanan itu juga dikurangi. Atau kalau biasanya itu prinsip kalau kita kenal dari SD pindah ruas. Tetapi sebetulnya pindah ruas itu salah. Yang benar itu adalah menyamakan. Jadi misalkan 2X plus 5 sama dengan 16. Kayak gini. Nah, ini bukan 5-nya dipindah ruas ke sini. Tapi ini tuh 5-nya itu biar hilang 2X ditambah 5, biar hilang, maka dikurangi 5 kan ruas kiri. Maka yang ruas kanan juga harus kurang. Jadi disamakan. Begitu juga yang ini. 3X plus 45 derajat. Supaya 45-nya hilang, maka min 45 derajat. Maka yang ruas kanan juga harus kurangi 45 derajat. Ini plus K kali 360 derajat. Maka hasilnya 3X sama dengan 45 kurangi 45 kan hilang ya. 60 kurangi 45 ini 15 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Tujuan kita adalah mencari X, bukan mencari 3
X. Sehingga supaya dari 3X menjadi X, itu harus semuanya dibagi 3. 3X dibagi 3 hasilnya X. 15 bagi 3 hasilnya 5 derajat. Tambah K kali 360 bagi 3 hasilnya K kali 120 derajat. Berarti cara menentukan nilai X-nya itu ini 5 derajat ditambah K kali 120 derajat. Selanjutnya kita cari dari K sama dengan 0. X sama dengan 5 ditambah 0 kali 120 derajat. Sehingga hasilnya adalah 5 tambah 0. Hasilnya 5 derajat. Rentangnya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. 5 kan berada di dalamnya, maka dia memenuhi. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita mulai dengan K sama dengan 1. X sama dengan 5 ditambah 1 kali 120. Hasilnya 5 ditambah 120. Sehingga hasilnya 125. 125 juga masuk dalam rentang 0 sampai 360. Maka dia memenuhi. Kita simpan. Selanjutnya, K sama dengan 2. X sama dengan, berapa ini tadi? 5 ditambah 2 kali 120. Sama dengan 5 ditambah 240. Sama dengan 245. 245 itu juga berada di dalam rentang 0 sampai 360. Sehingga ini memenuhi. Kita simpan. Selanjutnya lanjut lagi. K sama dengan 3. X sama dengan 5 tambah 3 kali 120 derajat. Sama dengan 5 tambah 3 kali 120 itu 360. Hasilnya 365 derajat. 365 itu kan sudah melebihi 360 ya rentangnya, sehingga dia tidak memenuhi. Berarti untuk rumus yang X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat berhenti sampai sini. Berarti yang memenuhi hanya 5, 125, dan 245 derajat. Selanjutnya, kita olah yang rumus X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Gini. X-nya tadi kan di sini 3X plus 45. Jadi kita tulis 3X plus 45 derajat. Ini ya. Yang menduduki posisi X adalah 3X plus 45. Sama dengan min alfa. Kalau alfanya itu 60, maka min alfa ya jadi min 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kita sesuaikan sehingga X-nya itu menjadi 3X-nya ini menjadi X. Ini 3X ditambah 45 derajat. 45-nya kita hilangkan, maka min 45. Kanan kiri harus adil, maka yang ini min 60 juga min 45. Plus K kali 360. Sehingga hasilnya 3X sama dengan min 60 min 45 min 105 ditambah K kali 360 derajat. 3X ini harus menjadi X, maka kan dibagi 3. Semuanya juga harus dibagi 3. 3X bagi 3 hasilnya X, min 105 bagi 3 hasilnya min 35 ditambah K kali 120 derajat. 360-nya bagi 3. Ini ya.
Ketemulah X sama dengan min 35 derajat ditambah K kali 120. Kita mulai dari K sama dengan 0. Min 35 ditambah 0 kali 120. Hasilnya min 35 derajat tambah 0, atau tetap min 35 derajat. Min 35 itu nggak ada di dalam rentang 0 sampai 360, maka dia tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 0 sudah tidak memenuhi, bagaimana? Tetap lanjut, gitu kan. Sehingga di sini K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti min 35 derajat ditambah 1 kali 120. Sama dengan min 35 ditambah 120, gitu ya. Hutangnya 35, punya uang 120. Berarti kita kasih sisa 85 derajat. 85 berada di rentang 0 sampai 360. Maka ini masih memenuhi. Oke. Selanjutnya, kalau K sama dengan 1 masih memenuhi, kita ke K sama dengan 2. Min 35 derajat ditambah 2 kali 120. Sehingga min 35 tambah 2 kali 120 adalah 240. Min 35 tambah 240. Utang 35 punya uang 240, berarti masih sisa 205. 205 masih ada dalam rentang 0 sampai 360, maka dia memenuhi. Kita simpan. Selanjutnya K sama dengan 3. Min 35 ditambah 3 kali 120 sama dengan min 35 ditambah 120 kali 3, 360. 300, istilahnya 360 kurangi 35, jadinya 325. Dia masih di dalam rentang 0 sampai 360, maka dia memenuhi. Kalau masih memenuhi, berarti masih lanjut ke K sama dengan 4. Berarti min 35 derajat ditambah 4 kali 120. Sama dengan min 35 ditambah 4 kali 120 adalah 480. 480 kurangi 35 itu 445. Dia udah jauh melebihi 360. Maka ini tidak memenuhi. Berarti stop sampai di sini. Selanjutnya kita kumpulkan. Berarti nilai berapa aja yang memenuhi untuk penyelesaian persamaan ini, gitu kan. Dari atas tadi adalah 5. Kemudian, jadi kita urutkan dari yang paling kecil ke yang besar ya. 5, kemudian di sini ada 85, terus ini ada 125, ada 205, ini 245, dan yang terakhir 325. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 5, 85, 125, 205, dan 245, dan terakhir 325. Jadi penulisan HP himpunan penyelesaian itu diurutkan dari yang paling kecil, ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 ini cos 2X sama dengan sin X. Gitu ya. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 360. Berarti X-nya itu berada di rentang 0 sampai 360 derajat. Kemudian cos 2X sama dengan sin X. Nah, karena ini bentuknya kan yang di depan itu cos, sedangkan yang di belakang itu sin. Maka kita buat supaya dia memiliki
perbandingan yang sama supaya nyaman di kita. Jadi kita jadikan cos aja semua, kita ikuti yang depan. Bagaimana sin X itu kalau kita ganti menjadi cos X? Bentuknya jadi seperti apa? Bukan cos X tapi cos. Bentuknya jadi seperti apa? Kita lihat beberapa korelasi antara cos dengan sin. Misalkan kalau kita ketemu sin 0 derajat, itu nilainya nanti akan sama dengan cos 90. Kalau kita ketemu sin 30 derajat, maka nilainya akan sama dengan cos 60. Kalau kita ketemu sin 45 derajat, nilainya juga akan sama dengan cos 45. Dan seterusnya. Dari sini kita ambil suatu kesimpulan, kalau 0, 30, 45 ini misalkan dengan X, maka yang cos ini bisa kita ambil kesimpulan dia adalah 90 min X. Contohnya, sin 0, sin X gitu ya, maka cosnya 90 min 0. Ya, tepat. Kalau sin 30, maka cosnya 90 min 30, juga tepat, 60. Sin 45 itu cos 90 min 45 ini, hasilnya 45 juga tepat. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa sin X itu sama dengan cos 90 min X. Seperti itu. Sehingga karena ada korelasi seperti ini, bisa kita tuliskan selanjutnya, yaitu cos 2X sama dengan sin X itu bisa sama dengan cos 90 min X. Atau bisa kita ringkes gitu ya. Bisa kita ringkes, mana di sini. Menjadi, ini ya, jadilah cos 2X sama dengan cos 90 min X. Nah, seperti ini. Selanjutnya, cos 2X sama dengan cos 90 min X. Kalau kita menganut yang bentuknya cos X sama dengan cos alfa, berarti yang kedudukannya sama dengan X adalah ini. Yang sama dengan alfa adalah 90 min X. Seperti itu. Kemudian, ini ya. Kalau cos itu kan caranya menentukan nilai X ada dua, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, jadi ada dua kubu istilahnya. Kemudian kita ingat rentangnya itu antara 0 sampai 360 derajat. Jadi rentangnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kita selesaikan yang ini dulu. Tadi yang jadi X adalah 2X. Jadi 2X sama dengan alfanya 90 min X tambah K kali 360 derajat. Sehingga hasilnya 2X sama dengan X-nya itu, ini kan sama dengan 90 min X plus K kali 360 derajat. Semua kita jadikan satu aja. Di 90 itu kan ada 90 min X. Maka kalau X-nya itu istilahnya yang di sini dihilangkan, kan harus di plus X. Maka yang sini juga harus plus X. Sehingga jadilah 3X sama dengan 90 plus K kali 360 derajat. Karena tujuan kita adalah mencari X bukan 3X, maka semuanya dibagi 3. Sehingga diperoleh 3X bagi 3 itu X, 90 bagi 3 itu 30 derajat, tambah K kali 120 derajat. Selanjutnya kita cari nilai X-nya dan mensubstitusikan K berdasarkan mulai dari bilangan ini.
yang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk yang X sama dengan min alfa, nah X sama dengan min alfa, itu ini, X sama dengan, X-nya tadi kan, X-nya tadi itu kan 2X, sama dengan min alfa, berarti min 90 min X, tambah K kali 360 derajat. Sehingga diperoleh 2X itu sama dengan min 90 derajat, min kali min jadi plus X, ditambah K kali 360 derajat. Sehingga kalau X-nya kita gabungkan jadi 1, 2X ini dengan X yang di sini, maka jadilah X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ini nanti yang selanjutnya digunakan untuk mencari nilai X dengan mensubstitusikan K dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tidak memenuhi. Nah, tugasnya adalah di sini tentukan himpunan penyelesaiannya dari soal nomor 4 ini. Jadi di sini X-nya sudah diketahui rumusnya, tinggal selanjutnya ditentukan berdasarkan nilai K. Oke ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.